Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat belajar di dalam forum ini. Tidak lupa sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Salwa Suci Wahidah bersama rekan-rekan dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah materi dari mata pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam yang merupakan tingkatan dari SMA SMK mengenai tentang integrasi daripada iman, Islam, dan ihsan. Adapun kami akan memberikan pembahasan ataupun penjelasan daripada iman, Islam, dan juga ihsan, dan nantinya akan ada juga integrasi dalam kehidupan penerapan sehari-hari daripada iman, Islam, dan ihsan. Untuk itu, yuk teman-teman simak video kami selengkapnya. Nah, untuk pembahasan iman, Islam, dan juga ihsan ini merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting untuk kita pelajari dan juga kita bahas bersama, karena 3 pokok ini merupakan dasar daripada agama Islam ya. Ada 3 pokok dasar dari agama yang kita anut, yaitu agama Islam, yang perlu kita pahami ya. Yang pertama ada iman, yang kedua ada Islam, yang ketiga ada ihsan. Apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan? Kita akan bahas di sini secara tuntas ya. Untuk yang pertama ya, pokok agama yang pertama adalah iman. Iman merupakan dasar daripada pemahaman Islam yang perlu kita pahami dan kita pelajari, dimana iman sendiri ini berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang artinya percaya ataupun yakin ya. Kalau percaya itu artinya tidak ada keraguan di dalamnya, kita percaya pada sesuatu yang benar-benar ada dan kita percaya pada sesuatu yang tentunya nyata. Itu yang dimaksud dengan iman. Di dalam Al-Quran, pengertian iman diartikan menjadi 2 arti. Yang pertama, iman diartikan sebagai pembenaran ataupun disebut dengan at-tasdik ya, yaitu membenarkan sesuatu segala apapun itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Membenarkan berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya itu merupakan iman. Pengertian iman yang pertama dalam Al-Quran. Yang kedua, pengertian iman di dalam Al-Quran ini diartikan sebagai amal ataupun beriltijam dengan amal, yaitu menunaikan ataupun melaksanakan kebajikan yang tidak bertentangan dengan hukum syara ya. Itu yang dinamakan dengan iman. Pengertian iman yang kedua di dalam Al-Quran. Jadi iman itu dapat diartikan sebagai kepercayaan ataupun keyakinan diri penuh terhadap berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan juga iman dapat diartikan dengan perbuatan kebajikan yang tidak bertentangan dengan hukum syara. Itu pengertian dari iman. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian iman itu adalah keyakinan ataupun kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita buktikan dengan perbuatan kebajikan yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan pengertian iman. Yang selanjutnya, pembahasan dari iman adalah unsur ya, unsur daripada iman ataupun disebut dengan rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
yaitu rukun iman. Kita bahas satu persatu nih teman-teman. Yang pertama, iman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita meyakini akan adanya Allah ya. Meskipun Allah itu tidak terlihat ya secara kasat mata, secara indera penglihatan kita, tetapi kita yakin bahwasanya kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, iman kepada Allah, tidak menyekutukan ataupun tidak meyakini adanya Tuhan selain Allah, itu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat, meyakini bahwasanya malaikat itu merupakan makhluk ciptaan Allah ya. Adanya malaikat kita yakini, kita percaya bahwa ini merupakan kebesaran ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah ciptakan. Itu merupakan iman kepada malaikat. Yang ketiga, ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini banyak sekali ya, ada Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur. Banyak kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Quran. Kita patut mengetahui kitab-kitab Allah, tetapi kita tidak harus mempelajari semua kitab-kitab Allah. Kita hanya harus mempelajari satu kitab saja, yaitu kitab Al-Quran yang kita yakini ya. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berisikan kebenaran-kebenaran, dan kita patut untuk meyakini bahwa semua isi ataupun kandungan dalam Al-Quran itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Itu yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan utusan Rasul ya, yang dinamakan Rasul. Kita bisa sholat, kita bisa menunaikan ibadah-ibadah lainnya, kita bisa puasa, kita bisa menunaikan kebajikan-kebajikannya atas dasar berita yang diutus, yang disampaikan gitu ya, atas dasar berita yang disampaikan oleh utusan Allah yaitu Rasul gitu ya. Ada hadis-hadis yang mengharuskan kita untuk melakukan kebajikan, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu disampaikannya oleh Rasul ataupun utusan Allah. Kita yakin bahwa Rasul ini merupakan utusan Allah yang benar-benar nyata adanya gitu ya. Itu iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah hari di mana alam semesta dan seluruh isinya itu akan dihancurkan, akan binasa, dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun diberitakan ataupun disampaikan di dalam salah satu ayat Al-Quran yang Allah beritahukan kepada kita bahwa suatu saat alam ini akan hancur. Alam semesta tidak akan abadi dan kekal, akan ada waktu dan saatnya itu terjadi. Kita yakin bahwa itu akan terjadi ya, itu semua akan terjadi. Itu merupakan iman kepada hari akhir, meyakini bahwa alam semesta dan isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran. Yang keenam, yang terakhir, iman kepada qadha dan qadarnya Allah, iman kepada ketetapan takdir Allah, takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita percaya bahwa itu adalah ketetapan. Apapun yang terjadi, takdir itu kan ketetapan ya, ketetapan ataupun apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, mau itu ketetapan yang baik, mau itu ketetapan yang menurut kita buruk ya, karena semua ketetapan menurut Allah itu baik. Hanya penerimaan manusia saja, menurut penilaian manusia saja yang kadang menerimanya itu buruk gitu. Ketetapan Allah, balik lagi, ketetapan Allah itu merupakan hal yang patut kita percayai. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita saat ini, apapun yang terjadi pada diri kita belakangan, dan apapun yang terjadi pada diri kita nanti ke depan, itu merupakan ketetapan yang sudah Allah gariskan untuk kita. Itu merupakan iman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gak usah khawatir, kita gak usah cemas ya. Kita menjalankan skenario Allah, kita hanya menjalankan skenario Allah ataupun jalan cerita. Kalau di dalam sinetron itu alur ceritanya Allah kita jalankan, kita hanya pemeran saja. Tapi sebaik-baik pemeran adalah pemeran yang bisa memerankan perannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin selanjutnya.
Pembahasan mengenai tentang iman yaitu keutamaan beriman kepada rukun iman yang keenam sudah saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya. Sudah jelas keutamaan daripada beriman kepada yang keenam tadi ya Allah jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 179 yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan kodok serta kodarnya Allah, maka ia akan diberikan pahala yang begitu besar. Seseorang yang diberikan pahala yang begitu besar, jaminannya adalah surga. Untuk itu mari kita dasari, kita percaya, kita yakini terhadap keenam rukun iman yang tadi dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kebajikan gitu ya. Itu keutamaan daripada beriman kepada rukun-rukun iman yang keenam sudah dijelaskan tadi. Dan terakhir nih mengenai tentang apa saja yang bisa merusak keimanan diri seseorang ya. Saya akan bahas di sini hal-hal apa saja yang bisa merusak keimanan seseorang. Di antaranya yang pertama ada syirik. Syirik itu menyekutukan ataupun mempercayai bahwa adanya Tuhan selain Allah, itu merupakan hal yang merusak keimanan kita. Tidak ada keimanan seseorang jika seseorang ini meyakini bahwa ada Tuhan nih selain adanya Allah, menyekutukan, menduakan Allah gitu ya, percaya pada misalkan percaya pada hal-hal yang gaib, percaya minta kepada hal-hal yang gaib gitu ya. Itu merupakan hal yang merusak keimanan diri seseorang. Kemudian yang kedua, perbuatan syihir. Perbuatan syihir itu adalah kita ingin merusak seseorang, kita ingin merusak kehidupan seseorang dengan jalan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, itu merupakan sama juga perbuatan yang bisa merusak keimanan diri seseorang. Karena kalau tujuannya untuk merusak kehidupan seseorang, itu adalah dosa besar ya. Yang ketiga, ada perbuatan lainnya yang bisa merusak keimanan dari seseorang, yaitu adalah memakan harta anak yatim. Kita memakan hak orang lain, kita memakan hak yang bukan diperuntukkan untuk kita. Kita memakan harta yang bukan harta milik kita, apalagi anak yatim, anak yang sudah ditinggalkan orang tuanya, anak yang sudah ditinggalkan ayahnya, ataupun anak yang sudah ditinggalkan ibunya, kita makan hartanya, maka harta yang kita makan itu menjadi dosa bagi diri kita sendiri. Untuk itu marilah kita jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa merusak keimanan kita, dan mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya agar keimanan kita bisa lebih kuat lagi. Nah, itulah mengenai tentang pembahasan iman. Dan untuk pembahasan Islam dan juga ihsan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Islam. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian Islam, yang kedua, rukun Islam, yang ketiga, Al-Quran dan Hadis, yang keempat, prinsip-prinsip Islam, yang kelima, peran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keenam, kesimpulan. Untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari kata kerja aslama yuslimu islaman yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Seterusnya, kata salam dan aslama mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Dari kata-kata ini dibentuk kata salam sebagai istilah dengan pengertian sejahtera, tidak tercela, selamat, damai, patuh, dan berserah diri. Dari uraian kata-kata ini, pengertian Islam dapat disimpulkan adalah agama yang mengatur manusia agar menjadi selamat, sejahtera, aman, damai, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan tunduk kepadanya, serta mau beribadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.
Untuk yang kedua yaitu mengenai rukun Islam. Adapun kajian hadis tentang rukun Islam yaitu An Abi Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wal haji wa saumi ramadan, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5, yaitu syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dalam hadis tersebut, lafaz haji terlebih dahulu, sementara dalam kebanyakan lafaz adalah puasa terlebih dahulu. Dan dalam riwayat tersebut, Abdullah bin Umar ditanya oleh perawi, bukankah puasa Ramadan terlebih dahulu baru haji? Lalu kata Ibnu Umar berkata, demikian yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam ada 5 pilar utama yang disebut rukun Islam. Ini adalah pondasi dasar bagi umat Islam dalam menjalankan ajarannya. Yang pertama yaitu syahadat, mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, sholat. Menjalankan ibadah sholat 5 waktu setiap hari sebagai bentuk komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu zakat. Menyisihkan sebagian harta bagi yang mampu untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin. Yang keempat, puasa. Menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kelima, yaitu haji. Menunaikan ibadah haji ke Mekah bagi yang mampu setidaknya sekali seumur hidup. Adapun faedah hadis tentang kelima rukun Islam tersebut, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa yang paling penting dari 5 perkara ini adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di mana ia adalah pondasi. Maka apabila pondasi itu rapuh, pasti bangunan juga akan rapuh. Makanya kekuatan bangunan itu disesuaikan dengan pondasinya. Kalau pondasinya kurang kuat, biasanya rumah pun juga akan kurang kuat. Seseorang bisa jadi mengaku muslim ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi salatnya masih beleng-beleng. Kenapa? Kenapa salatnya masih beleng-beleng? Karena pondasinya rapuh. Kalau pondasinya kuat, syahadatnya betul-betul menghujam di dada dia, maka salatnya dan tiangnya pun akan kokoh insya Allah. Untuk yang ketiga yaitu prinsip-prinsip Islam. Islam mengajarkan nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua umat manusia. Beberapa di antaranya adalah yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga kebersamaan serta persaudaraan, dan yang keempat akhlak. Untuk yang pertama yaitu tauhid. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Yang kedua yaitu keadilan. Islam menekankan pentingnya berlaku adil baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Untuk yang ketiga yaitu kebersamaan serta persaudaraan. Umat Islam diajarkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dan membantu sesama. Untuk yang keempat yaitu akhlak. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak atau etika dalam berinteraksi dengan sesama manusia ataupun lingkungan. Untuk yang kelima yaitu peran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan sehari-hari, karena ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia. Pertama, Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ajaran ini mencakup ibadah sehari-hari seperti sholat 5 waktu, yang mengingatkan umat untuk selalu berhubungan dengan Sang Pencipta dan menjaga spiritualitas mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang dari tingkatan-tingkatan peribadahan seseorang. Bila mana terdapat 3 tingkatan peribadahan seseorang, di antaranya ada yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Di sini kita akan menerangkan sedikit tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah suatu bentuk kata kerja di mana pelakunya ataupun seseorang yang mengerjakan ihsan ataupun yang menanamkan ihsan disebut itu dengan muhsin. Ihsan adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bahwasanya seseorang yang berihsan merupakan orang yang paling baik keagamaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 125. Di sana menjelaskan bahwasanya siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ibnu At-Tamiyah menegaskan bahwa dalam ihsan sudah terkandung iman dan Islam, sebagaimana dalam iman sudah terkandung Islam. Jadi ihsan di sini adalah bertugas sebagai penyempurna dari tingkatan peribadahan seseorang. Bila mana seorang tersebut telah masuk dalam agama Islam, setelah itu disempurnakan dengan adanya iman, dan yang terakhir adalah ihsan. Islam itu adalah bentuk agama yang dianutinya. Iman adalah cara meyakini akan adanya Islam, dan ihsan adalah menyempurnakan cara supaya peribadahan kita diterima itu dengan adanya ihsan. Ihsan di sini juga dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari sebuah proses keimanan dan keislaman seseorang, sehingga ihsan disebut tingkatan iman yang paling tinggi. Nah, berikut untuk pengertian ihsan secara singkat ya. Selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri tentang ihsan. Adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bahwasanya seseorang yang berihsan merupakan orang yang paling baik keagamaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 125. Di sana menjelaskan bahwasanya siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ibnu At-Tamiyah menegaskan bahwa dalam ihsan sudah terkandung iman dan Islam, sebagaimana dalam iman sudah terkandung Islam. Jadi ihsan di sini adalah bertugas sebagai penyempurna dari tingkatan peribadahan seseorang. Bila mana seorang tersebut telah masuk dalam agama Islam, setelah itu disempurnakan dengan adanya iman, dan yang terakhir adalah ihsan. Islam itu adalah bentuk agama yang dianutinya. Iman adalah cara meyakini akan adanya Islam, dan ihsan adalah menyempurnakan cara supaya peribadahan kita diterima itu dengan adanya ihsan. Ihsan di sini juga dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari sebuah proses keimanan dan keislaman seseorang, sehingga ihsan disebut tingkatan iman yang paling tinggi. Nah, berikut untuk pengertian ihsan secara singkat ya. Selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri tentang ihsan. Seorang muhsin atau orang yang telah menanamkan ihsan pada dirinya begitu totalitas menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sebab ia merasa Allah Subhanahu wa taala itu begitu dekat dengannya dan selalu mengawasinya, sebagaimana dalam hadis Jibril dikemukakan bahwa ciri-ciri seseorang yang menanamkan ihsan dalam dirinya ialah bahwa
engkau menyembah Allah SWT, seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Jadi seorang muslim yang telah menanamkan ihsan pada dirinya itu akan merasa bahwa Allah itu selalu dekat dengannya dan akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah contoh disintegrasinya. Mari disimak teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A few moments later. Lanjutnya tadi udah pending sholat. Iya nah, ini matu dari sore mati dulu. Kemudian tiba. Curiga iya mak. Mana bang? Nuduhan ada dengarnya. Gimana nya? Jadi coba tinggal aja dulu. Dia. Jika tidak ya mah. Nah tapi, gimana nya? Astagfirullahaladzim. Mana nih? Nana mana? Dulu tuh urang ke dieu. Hayo urang tuh kurang nanti. Nana mana di dieu sok? Gawe. Aku
hiji kurang teh astagfirullahaladzim so. Gawean teh hade tinggal pagawean kieu unggul dong. Naon ieu teh naon? Baik geus imah geus ieu teh awe. Geus